Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zakat TV. Jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti. Dan topik kita kali ini adalah saya akan mengemukakan 20 tips keuangan untuk anak-anak dan remaja. Ini tentu saja menyambung pembicaraan kita tentang perencanaan keuangan untuk anak-anak dan juga mungkin topik yang muda yang beruntung. Akan tetapi kali ini saya akan membahas tentang 20 tips yang mungkin akan lebih praktis dijalankan oleh Anda dan saya juga sebagai orang tua dari anak-anak kita maupun anak-anak kita yang sudah menjelang remaja. Sahabat Zakat TV, bagian dari kesalahan dan juga mungkin kelalaian kita sebagai orang tua adalah tidak mengajarkan bagaimana mengelola uang secara baik kepada anak-anak dan remaja kita. Sekarang kita bisa melihat bahwa remaja kita menjadi sangat konsumtif, sangat mudah tergoda oleh hal-hal yang berbau konsumerisme dan juga menjadi pembelanja ulung yang kadang-kadang kita perhatikan bahwa mereka ini belum mempunyai penghasilan yang cukup. Oleh karena itu, bagi keluarga muslim, hal ini perlu untuk kita perhatikan agar kita semua bisa menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlu untuk dimanfaatkan secara baik. Dan praktek untuk menghargai harta titipan Allah ini perlu untuk kita tularkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Dan berikut ini adalah beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengajarkan kepada anak-anak dan remaja kita batasan tentang halal dan haram. Kita tentu saja ingin anak-anak kita dan remaja kita kelak memiliki pekerjaan atau bidang usaha yang halal. Oleh karena itu kita perlu sejak dini mengemukakan kepada mereka apa saja usaha-usaha yang halal, kemudian yang haram agar mereka bisa menghindarinya. Ini pun akan terkait erat pada pengeluaran yang akan mereka lakukan dan bagaimana mereka akan mengelola keuangan mereka kelak. Menghindari riba, menghindari berbelanja hal-hal yang haram dan juga berbahaya bagi mereka perlu untuk dikemukakan sedini mungkin. Kemudian tips yang kedua adalah contoh lebih berbekas daripada sekedar kata-kata. Oleh karena itu pastikan di rumah Anda memberikan contoh kepada anak-anak dan remaja kita untuk hidup di dalam kemampuan finansial kita. Nah, kadang-kadang kita suka lupa bahwa kita sering hidup di luar batas kemampuan finansial kita. Ditambah lagi mungkin kita juga tanpa sadar hidup di luar aturan-aturan agama. Misalnya, kita sering hidup berlebih-lebihan. Kita membeli barang-barang yang kecil gunanya untuk keimanan kita. Atau kita membeli barang-barang yang justru mengganggu dan menghalangi kita dari beribadat kepada Allah. Melalaikan waktu dan membuang-buang waktu dengan sia-sia. Oleh karena itu tips yang kedua adalah kita harus berusaha untuk memberi contoh bagaimana hidup di dalam kemampuan kita dan juga hidup sesuai dengan aturan-aturan agama. Kemudian hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah berlatih dan melatih anak-anak dan remaja kita dengan memberikan uang saku kepercayaan kepada mereka secara keuangan disesuaikan dengan usianya. Tentu saja anak yang usia SD kelas 4 akan berbeda jumlah uang sakunya dibandingkan dengan anak remaja kita yang sudah SMA kelas 3. Juga bentuk pertanggungjawaban yang kita minta dari mereka juga akan berbeda, sahabat Zakat TV. Akan tetapi hal ini akan membantu mereka untuk satu, bertanggung jawab atas uang yang diberikan. Kemudian berkesempatan bagi kita untuk menilai apakah hal yang kita sampaikan selama ini, misalnya batasan apa saja yang boleh dibeli, kemudian halal dan haram dan sebagainya, itu sudah bisa mereka laksanakan pada saat mereka harus mengambil keputusan yang mandiri dengan uang saku mereka. Oleh karena itu, memberikan uang saku bisa menjadikan latihan yang baik bagi anak-anak dan remaja kita. Hal tips keempat yang bisa kita lakukan adalah mendorong anak-anak dan remaja kita untuk mempunyai catatan keuangan yang sederhana. Nah, catatan keuangan yang sederhana ini bisa berbagai bentuknya, bisa sesimpel masalah pengeluaran dan pemasukan dan apa saja, kemana saja uang saku tersebut dipergunakan. Nah, ini bisa mengambil berbagai macam bentuk tergantung pada usia anak-anak dan remaja Anda, jumlah uang saku dan pertanggungjawabannya.
Kemudian ini juga bisa melatih mereka untuk terus-terus bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan. Tips yang kelima adalah memberikan daftar kepada mereka apa saja yang mereka tidak boleh beli. Hal ini bukan hanya bersangkutan pada hal yang bersifat haram, tetapi juga hal-hal yang akan mengganggu mereka dalam hal pendidikan dan juga masalah keagamaan. Orang tua perlu memberikan batasan, misalnya buku-buku apa saja yang boleh dibeli dan tidak boleh dibeli. Kemudian mungkin musik, dan kemudian komik dan hal-hal lainnya, makanan, cemilan, dan juga jenis pakaian yang tidak boleh dibeli oleh anak-anak maupun remaja kita. Hal ini penting sekali bagi para orang tua di rumah karena kita ingin hidup berdasarkan tuntunan agama Islam. Oleh karena itu ada tuntunan yang memang perlu kita patuhi bersama dan kita perlu melatih anak untuk mengetahuinya dan bisa mengambil keputusan secara mandiri pada saat mereka harus mengambil keputusan sendiri kelak. Tips yang keenam adalah mendorong anak-anak dan remaja untuk mempunyai tabungan sendiri. Nah, tabungan sendiri ini bisa berupa tabungan box di rumah, tapi bisa juga misalnya merupakan rekening atas nama mereka sendiri bersama dengan orang tua biasanya. Hal ini untuk mendorong mereka untuk bisa menabung dengan kesadaran sendiri. Bagi anak-anak yang mungkin masih kecil, mempunyai saving box di rumah akan lebih memudahkan untuk mereka menabung daripada rekening di bank. Karena apabila saving box di rumah, kapan saja mereka ada keinginan untuk menabung, mereka bisa langsung memasukkannya ke dalam box ini. Dan kemudian orang tua bisa juga melatih kebiasaan menabung dengan cara ini. Jadi kalau selama ini paradigma lama adalah kita menabung dari sisa, maka paradigma baru yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita adalah menabung justru disisihkan di awal. Oleh karena itu bagi anak-anak dan remaja yang sudah diberikan uang saku, maka bisa untuk memanfaatkan saving box ini mengalokasikan uang mereka untuk tabungan di awal. Dengan demikian kebiasaan untuk menabung di awal ini sudah terbentuk sejak dini. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan tips-tips keuangan untuk anak-anak dan remaja setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih di Pundi Syariah bersama saya Febiola Arianti dan hari ini kita membahas tentang tips-tips keuangan untuk anak-anak dan remaja. Kita lanjut dengan tips berikutnya yaitu tips nomor 7 di mana kita mendorong anak-anak kita untuk memberikan sedekah pada hari Jumat. Bagi anak-anak pria hal ini bisa dibiasakan pada saat pergi sholat Jumat dan hal ini sangat baik untuk membiasakan mereka melakukan sedekah paling tidak 1 minggu 1 kali. Oleh karena itu hal ini akan menjadi pembiasaan yang sangat baik dan akan membuat mereka ringan dalam bersedekah. Tips yang ketujuh adalah bagi keluarga untuk mempunyai suatu box sedekah rahasia. Nah, dalam box sedekah rahasia ini masing-masing anggota keluarga boleh memasukkan uangnya ke dalam box ini tanpa diketahui oleh anggota keluarga yang lain. Sebelumnya keluarga bisa bersepakat pada akhir periode tertentu, misalnya box sedekah ini akan diberikan untuk keperluan apa. Nah, ini akan mendorong bagi anak-anak kita untuk menerapkan prinsip bahwa pada saat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Dan juga ini bisa memberikan rasa berdaya kepada mereka pada saat uang dalam box sedekah ini dipergunakan untuk menolong orang lain. Kemudian tips yang nomor 9 adalah melibatkan anak-anak pada kegiatan-kegiatan charity yang dilaksanakan oleh komunitas Islam. Hal ini perlu untuk memperlihatkan kepada anak bahwa sebagai sesama umat beragama kita perlu mempunyai suatu kesetiakawanan sosial, kebersamaan, dan juga saling tolong-menolong. Oleh karena itu pada
untuk anak-anak yang sudah mempunyai uang saku, apabila memang terdapat event-event keagamaan yang mendekati waktunya, maka boleh juga diberikan kelebihan pada uang sakunya tersebut sembari didorong anak tersebut untuk menyisihkan bagi kegiatan keagamaan. Hal ini bisa memberikan mereka perasaan berdaya dan juga memberikan perspektif yang berbeda bagi mereka sejak usia dini. Hal yang ke-10 yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendorong kebiasaan keuangan yang sehat bagi anak-anak dan remaja adalah mengajarkan mereka untuk smart shopping. Nah, kegiatan berbelanja ini seringkali harus memiliki suatu kecerdasan tertentu. Karena bagi orang yang tidak pandai untuk berbelanja, kadang-kadang mungkin mengeluarkan uang yang lebih banyak dari seharusnya, atau membeli barang yang belum tentu mereka perlukan, atau membeli barang yang kegunaannya mungkin tidak optimal. Oleh karena itu perlu untuk diajarkan kepada anak-anak dan remaja kita untuk menjadi seorang smart shopper. Caranya bisa berbagai macam, sahabat Zakat TV. Misalnya Anda memberikan budget tertentu bagi anak-anak dan remaja Anda, kemudian mengajak mereka ke toko untuk membeli salah satu item tertentu. Misalnya membeli sepatu atau membeli baju, dan bebaskan mereka untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhannya dalam batasan budget tersebut. Nah, nanti Anda akan bisa memperhatikan bagaimana mereka memilih dan memilah barang, dan juga memilih dan memilah harga sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka atas barang tersebut. Kemudian tips nomor 11 adalah bagi anak-anak yang sudah bertambah usia perlu untuk didorong untuk memberikan sedekah lebih banyak. Dan hal ini asumsinya sesuai dengan jumlah uang saku mereka yang juga meningkat sesuai dengan peningkatan usia atau peningkatan tanggung jawab. Oleh karena itu, apabila Anda mempunyai anak yang sudah berumur 15 tahun, tentu saja jatah sedekah dia juga akan lebih besar daripada anak yang baru berumur 7 atau 8 tahun. Dengan hal ini akan mengajarkan anak bahwa dengan bertambahnya rezeki mereka, dengan bertambahnya uang saku mereka, itu tandanya ada tanggung jawab yang lebih besar terhadap harta mereka, dan juga ada dorongan bagi mereka untuk bersedekah dengan lebih banyak lagi. Hal yang ke-12 adalah untuk mendorong remaja kita terutama untuk mempunyai tanggung jawab terhadap satu tugas rumah tangga tertentu di luar tanggung jawab rumah tangga rutin. Bagi keluarga di kota besar saat ini mempunyai pembantu rumah tangga terkadang bukan masalah mampu atau tidak membayar, tapi kadang sulit untuk menemukan asisten rumah tangga yang cocok bagi keluarga. Nah, ini membuka kesempatan bagi keluarga untuk saling berkontribusi pada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Pada pekerjaan rumah tangga yang memang wajib dilakukan, tidak perlu diberikan suatu keuntungan finansial yang ekstra atau manfaat finansial yang ekstra kepada anak. Akan tetapi masalah pada saat misalnya anak melakukan tugas tertentu yang di luar tugas wajibnya, orang tua bisa memberikan uang tambahan kepada anak untuk mengajarkan mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, ini terutama untuk anak-anak yang sudah berusia dewasa, kita bisa mengajarkan tanggung jawab dan keterlibatan yang lebih pada tugas-tugas rumah tangga. Juga hal ini bisa membuat anak merasa sangat berdaya dan empowered, dan pada akhirnya anak akan lebih siap untuk mengemban tanggung jawab di luar rumah. Tips yang ke-13 ini berkaitan dengan mempunyai role model atau contoh yang benar. Diskusikan kepada anak tentang role model yang terdapat dalam dunia Islam. Misalnya para sahabat. Tidak sedikit para sahabat yang memiliki harta yang cukup banyak dan bahkan sangat kaya, akan tetapi kemudian mereka membelanjakan uangnya di jalan Allah dan untuk kebaikan banyak orang. Hal ini dan cerita ini bisa diceritakan kepada anak-anak dan remaja untuk menginspirasi mereka. Oleh karena itu, hal ini juga bisa membantu untuk menahan arus konsumerisme yang kemudian setiap hari mereka alami dan mereka rasakan. Mungkin sesekali perlu ditanyakan, apabila Anda mempunyai uang 500.000 dan Anda adalah Abu Bakar Siddiq, apa yang kira-kira akan Anda gunakan uang tersebut? Tentu saja mungkin tidak akan membeli hal-hal yang sia-sia dan juga hal-hal yang tidak menguntungkan bagi orang lain. Karena kita tahu para sahabat adalah orang-orang yang sangat peduli, sangat patuh pada aturan Allah dan juga mengutamakan umat.
Nah, hal ini yang akan bisa menginspirasi anak dalam memanfaatkan uang yang dimilikinya. Kemudian yang ke-14 adalah berkaitan dengan anak yatim. Bagi keluarga yang mempunyai kelapangan rezeki, saya mendorong agar keluarga bisa secara bersama-sama kemudian mensponsori atau menyantuni anak yatim. Hal ini keutamaan dalam menyantuni anak yatim sudah kita ketahui bersama, dan bagi anak-anak kita dan remaja kita di rumah, ini juga bisa memberikan pandangan bagi mereka bahwa isi dunia ini bukan hanya diri mereka sendiri, bahwa hal yang perlu kita perhatikan bukan hanya terbatas pada 4 dinding rumah kita, bahwa di luar sana ada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, tidak memiliki orang tua, yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan libatkanlah anak dalam kegiatan menyantuni anak yatim ini. Bisa dalam bentuk mempunyai anak asuh yang tetap tinggal di rumah orang tuanya, ataupun bagi keluarga yang memang sanggup melakukannya, keluarga bisa mengajak anak-anak yatim untuk tinggal bersama-sama di rumahnya. Hal ini banyak dilakukan oleh keluarga muslim dan subhanallah, berkah yang mereka rasakan sungguh luar biasa. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk tetap mempunyai kepedulian yang terus-menerus. Bukan hanya kepedulian yang mereka rasakan di luar rumah, tetapi kepedulian itu berawal dari rumah. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tips-tips keuangan untuk anak-anak dan remaja di segmen berikut ini setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih di acara Pundi Syariah bersama Febiola Arianti, dan kita masih membahas tentang tips-tips keuangan untuk anak-anak dan remaja. Kita sampai di tips yang ke-15, ini berkaitan dengan bulan Ramadan, dan kita perlu untuk mendorong anak-anak kita dan remaja kita untuk lebih bersedekah di bulan Ramadan dan mengerti keutamaan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan, ini merupakan masa yang sangat istimewa, dan keluarga perlu untuk membuat suasana dan menerangkan kepada anak-anak bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia untuk melakukan banyak sekali kebaikan. Oleh karena itu, bagi anak-anak kita libatkan lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan sosial di bulan Ramadan, kegiatan menyantuni anak yatim, memberikan buka puasa kepada fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Dengan melakukan ini, anak-anak juga akan memahami bahwa kepedulian itu harus terus ditingkatkan. Hal ini perlu kita lakukan terus-menerus dan mengambil contoh dari Rasulullah, di mana beliau di usia 6 tahun sudah memiliki tanggung jawab mengembala kambing, kemudian juga di umur 12 sudah ikut misi dagang, dan di umur 16 Rasulullah sudah sangat terlibat di komunitas kota Mekah. Nah, ini juga perlu kita dorong untuk anak-anak dan remaja kita untuk tidak hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak hanya peduli bagi keluarganya sendiri, tapi juga peduli bagi lingkungannya, kemudian juga bisa mendukung bisnis di sekelilingnya yang dilakukan oleh sesama muslim, dan juga tetap konsisten dalam mengkonsumsi barang-barang yang halal. Kemudian yang ke-17 yang perlu kita dorong untuk anak-anak kita dan remaja kita adalah hal yang mungkin sekarang ini jarang sekali untuk dilakukan. Pada saat ini semuanya serba instan, dan seringkali apa yang diinginkan sekarang juga harus didapatkan. Oleh karena itu, belajar untuk menunda keinginan, belajar untuk menimbang, memilih, dan memilah mana keinginan yang perlu dipenuhi sekarang, mana keinginan yang bisa ditunda, dan mana keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Contohnya bisa macam-macam, dan di tiap tingkatan usia ini bisa dilakukan dengan berbagai cara.
Misalnya bagi anak-anak yang masih kecil, apabila mereka menginginkan permen atau coklat atau gula-gula dan sejenisnya, maka kita bisa mendorong mereka untuk menunda keinginan tersebut. Kemudian mendorong mereka untuk memilih makanan yang lebih sehat dan sebagainya. Untuk anak remaja yang rentan terhadap peer pressure dan dorongan dari teman-teman, terkadang apa yang dimiliki oleh anak-anaknya itu yang mereka inginkan untuk diri mereka. Oleh karena itu kita juga bisa mendorong mereka untuk memilih secara cerdas apakah benar yang teman-temannya miliki itu dia juga perlukan, apakah memang apa yang teman-teman yang miliki itu dia mampu untuk beli dan sebagainya. Dan juga diajarkan untuk menunda, jadi tidak selamanya apa yang dia inginkan sekarang itu harus terjadi saat ini, dan belajar untuk bersabar, belajar untuk menimbang, sehingga pada saatnya nanti dia bisa memilih dan memilah pengeluaran yang efektif dan efisien bagi dirinya. Tips yang ke-18, sahabat Zakat TV, dalam kehidupan keluarga mungkin saja banyak perubahan-perubahan. Dan bagi keluarga adalah sangat baik untuk berupaya untuk mendiskusikannya dengan anggota keluarga. Misalnya contoh, ayah mendapatkan promosi di kantor, apa artinya itu bagi keluarga, apa konsekuensinya, dan kemudian apa yang akan diperbuat oleh keluarga dengan adanya hal tersebut. Demikian juga pada saat misalnya ayah kehilangan pekerjaan atau bisnis sedang menurun dan lain-lain sebagainya. Hal ini perlu untuk disampaikan secara hati-hati kepada anak dan juga disampaikan dalam konteks agar anak memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh keluarga. Terbukalah berdiskusi sampai di batas-batas di mana bisa dipahami anak dan tidak menimbulkan ketakutan, dan juga menjadikan semua perubahan dalam keluarga itu menjadi permasalahan bersama. Nah, hal ini akan mendorong keterbukaan dalam keluarga dan juga pemahaman anak yang lebih baik. Karena dia juga bisa memahami bahwa keadaan keluarganya itu tidak sama dengan keluarga lain, dan setiap keluarga mempunyai permasalahan, tantangan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Kemudian tips yang ke-19 adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak dan remaja kita masalah pinjam meminjam dan juga tentang hutang. Bagi anak-anak yang sudah beranjak dewasa, tidak mustahil bahwa mereka akan melakukan saling pinjam meminjam uang antar temannya untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Maka orang tua juga perlu untuk mengatakan kepada anak bagaimana adab-adab dalam berhutang, kemudian juga konsekuensi daripada berhutang. Hal ini perlu untuk dilakukan agar membentuk adab yang baik dalam berhutang. Tidak jarang pada orang dewasa terdapat banyak masalah karena hutang piutang yang tidak diselesaikan secara baik. Oleh karena itu, anak-anak juga dan remaja terutama perlu untuk diberitahu dan dikenalkan pada adab-adab berhutang yang baik. Misalnya, contohnya adalah tidak boleh menggunakan hutang piutang itu untuk mengambil keuntungan atau riba. Nah, ini yang perlu untuk dilakukan karena kadang-kadang praktek dalam masyarakat itulah yang diyakini sebagai praktek yang benar. Akan tetapi kita juga perlu berhati-hati bahwa riba itu sangat dekat dan kadang-kadang anak-anak kita mungkin saja melakukannya atau remaja kita melakukannya tanpa mengetahuinya dengan lebih pasti. Oleh karena itu, hal tentang pinjam meminjam dan hutang ini juga perlu untuk diberitahukan kepada anak-anak kita, terutama kepada remaja yang sudah beranjak dewasa. Tips yang terakhir atau yang ke-20 adalah kita meyakini kekuatan doa. Oleh karena itu kita harus mendorong anak-anak kita dan remaja kita untuk terus bergantung dan berkonsultasi dalam tanda petik kepada Allah dalam masalah keuangannya. Dan hal ini juga akan membentuk suatu kebiasaan pengingat bagi mereka bahwa harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat doa yang baik untuk masalah rezeki, meminta kepada Allah agar ditunjukkan karir yang baik, kemudian pekerjaan yang baik, meminta tuntunan kepada Allah dalam berbelanja yang baik. Ini merupakan kebiasaan yang perlu untuk didorong kepada anak-anak dan remaja kita. Kita semua bergantung pada Allah, harta kita adalah milik Allah, dan kita harus memanfaatkannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah.
Sahabat Zakat TV, demikianlah tadi 20 tips keuangan yang bisa kita terapkan pada anak-anak dan remaja kita, dan mudah-mudahan hal ini akan bermanfaat bagi Anda. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dari Pundi Syariah, masih bersama saya Febiola Arianti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.